Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada orderan offline ya, karena udah langganan, jadi dia mau langsung offline aja katanya. Boleh ya? Saya siapkan nih unitnya buat Muhammadiyah 1 Wangon ya, SMP Muhammadiyah 1 Wangon. Ini unitnya GT 1500, ini dari Epson. Dan nanti saya akan tes di ADF, Automatic Document Feeder. Satu lagi di flatbed ya. Saya akan siapkan dokumennya seperti ini. Ada juga brosur. Ini brosur kayak kertas buram ya. Gak apa-apa, nanti kita akan lihat aja untuk hasil scan-nya seperti apa ya. Saya taruh di sini. Oh ya, kita masuk dulu di aplikasinya. Kalau di aplikasi Epson, kita misalkan mulai dari awal ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak paham, dia langsung bilangnya error ya. Bilangnya error. Kita nyalain dulu. Bentar, saya gedein dulu ya. Nah, ini kan kelihatan ya, kedip-kedip ya. Tunggu sampai blinkingnya itu hilang, dia standby. Jangan dulu masuk di aplikasi ya. Nah, dia sudah standby untuk lampunya, warna hijau, nggak kedip-kedip. Kalau misalkan yang sebelah sini dia ada tulisan error ya. Kalau misalkan ada error, berarti ada masalah. Kita akan masuk dulu di aplikasinya. Ini aplikasinya Epson ya. Di sini ada GT 1500. Jadi, nah di sini 1500 ya. Saya klik OK. Kita tunggu sampai aplikasinya muncul. Ini ada yang nanya juga nih, apa bedanya adaptor compatible sama adaptor original? Kalau misalkan adaptor original kan bawaan dari originalnya ya. Kalau compatible bukan asli, tapi dia speknya sama gitu ya. Kalau original itu bawaan dari unitnya. Kalau compatible berarti dia bukan bawaan, intinya gitu aja. Tapi untuk spek disamain dengan yang bawaan atau yang ori. Oke, nah barusan saya balas dulu chatnya ya, ada yang nanya. Nah ini untuk aplikasinya, di sini ada beberapa opsi ya, ada Office, ada Home, dan ada juga Profesional. Saya pakai yang mode Office di sini. Di sini saya pakai coba Auto Detect ya, Auto Detect. Sini untuk di ADF, Auto Detect itu jadi kalau misalkan kita gunakan Auto Detect, kita taruh dokumen di ADF, dia akan scan di bagian ADF. Kalau misalkan kita taruh di flatbed, dia dokumennya akan scan di flatbed. Tapi untuk default-nya, dia kalau misalkan kita klik scan, posisinya kita nggak pilih, masih auto, dia akan scan default-nya di dokumen table. Ya, gitu. Ini dokumennya saya taruh di ADF atau Automatic Document Feeder. Jangan lupa untuk pengarah dokumennya ini kita pasin. Jangan terlalu pas juga, jangan terlalu ngepres ya, karena terlalu ngepres nanti dokumennya nggak bisa jalan. Kalau terlalu longgar, hasilnya ada kemungkinan nanti miring. Ya, ini maksimumnya folio atau legal ya. Di sini ada tulisannya juga. Nanti kita akan lihat untuk kapasitas dari dokumennya. Ini saya pakai auto detect. Kalau misalkan Anda manual, misalkan si sensornya bermasalah, Anda bisa gunakan secara manual ya. A4. Nah, di sini A4 yang saya gunakan, ini maksimumnya sampai legal ya. Ini legal paling bawah. Nah, ini 216 ya, yang saya gunakan 210. Ya, A4 210 ya ini. Untuk DPI maksimum sampai 1200, saya pilih di angka 150 aja. Dan di sini kita bisa juga setting untuk kecerahannya ya, ada brightness dan kontras. Di sini kalau diperlukan silakan digeser aja. Kita untuk savingnya siapin dulu, saya taruhnya di desktop nantinya. Di desktop atau di layar paling depan ya. Di sini saya kasih nama dulu. Saya kasih nama dulu atas nama SMP Muhammadiyah. Nah,
Seperti itu ya. Formatnya PDF, Anda juga bisa gunakan, paling sering digunakan kan JPEG sama PDF ya. Jadi saya pakai yang PDF. Kalau sudah saya klik OK, saya klik scan. Nah, di sini tidak ada preview ya. Tampil seperti ini, tinggal klik OK aja. Dia konfirmasi ya. Untuk mastiin benar nggak namanya gitu. Atau penyimpanannya. Ini proses scanningnya. Dia hanya quarter seperti ini aja. Kita lihat aja untuk proses scanningnya seperti ini. Dia feeding ya. Feeder satu dokumen per satu dokumen ya. Secara otomatis. Jadi kita nggak usah buka tutup ya. Buka tutup gitu ya. Ini dia scan secara otomatis. Nanti kita akan lanjutkan untuk proses scanningnya ke scan dokumen di bagian dokumen table ya. Nah, ini udah selesai. Nanti kita lihat prosesnya. Nanti dia ada pertanyaan, dia mau lanjutkan atau stop. Nah, di sini kita akan add page ya. Kita add page. Sebentar geser. Kita siapkan dulu. Karena saya mau taruhnya di dokumen table, jadi saya ambil dulu dokumen yang tadi. Ini. Kita buka. Nah, ini untuk dokumen table. Ini berlaku untuk dokumen yang sudah dilaminating atau yang tebal ya. Yang tebal gitu, Anda bisa gunakan di situ. Saya akan coba scan. Ini masih seperti ini brosur ya. Saya taruh di tengah-tengah di sini. Yang hijau aja nih. Hijau aja kayaknya cakep nih. Nah, yang ini ya. Saya taruh di sini di tengah-tengah ya. Untuk penempatannya tidak di satu sisi. Kalau Epson seperti ini dia di tengah-tengah ya. Di sini ada skalanya. Silakan Anda samain aja, sesuaikan sama ukuran dokumennya. Kalau sudah, kita tutup. Kita akan masuk lagi di aplikasinya. Nah, di sini karena di sini auto detect ya, auto detect. Jadi kita add page aja. Kalau misalkan Anda mau ngubah DPI-nya misalkan ke 300 karena resolusinya di sini harus diselesaikan dulu ya. Di sini berarti satu DPI itu harus sama ya. Kalau misalkan mengubah harus di save file dulu baru diubah. Jadi ada 2 kali proses scanning ya. Di sini kita langsung aja add page. Atau mau preview dulu boleh ya. Add page, preview ya. Kita lihat nanti previewnya seperti apa. Untuk flatbed aja yang ini. Nah, ini seperti ini previewnya, tampilannya. Di sini juga Anda bisa cropping kalau misalkan diperlukan ya. Nah, ini ada croppingnya. Misalkan di bagian sini yang akan di scan ya. Kalau nggak jadi Anda bisa hapus untuk croppingnya. Nah, kalau sudah, kita klik scan. Di sini. Kita klik scan. Kita tunggu proses scanningnya sampai dengan selesai. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul lagi dialog seperti tadi ya. Tadi sebetulnya bisa ya Anda ubah di sini. Misalkan add page, Anda bisa ubah di sini. Untuk resolusinya ya. Untuk DPI-nya. Oke, seperti ini. Anda bisa ubah. Jadi nggak usah keluar dulu. Tadi saya salah info ya. Oke, kita klik scan. Nah, jadi ini nanti ada 2. Kita klik edit kalau misalkan Anda mau edit ya. Anda bisa klik edit di sini kalau Anda misalkan mau edit. Nah, ini dokumen yang tadi. Ini yang pertama Anda bisa geser ke sini. Anda bisa ubah. Jadi yang di bagian sini itu yang warna semua. Ininya bisa Anda rotate. Ya, kalau misalkan ini di fitur edit ya. Ini kalau misalkan di fitur edit. Kalau sudah klik OK. Nah, ini bagian sini yang nantinya akan disimpan. Seperti ini. Ya. Dan nanti ini sudah saya tampilkan SMP Muhammadiyah ya.
Kita lihat hasil scan-nya. Coba saya besarkan. Nah, seperti ini. Saya besarkan lagi. Supaya kita bisa sama-sama melihat hasil scan-nya ya. Oke, nah ini untuk tulisannya. Seperti ini. Total dokumennya kita lihat di sini ada 9 ya. Ada 9 dokumen. Nah, seperti ini untuk hasil scan-nya. Yang terakhir tadi ada yang miring ya, naruhnya miring. Nggak apa-apa ya, karena posisinya miring. Untuk hasil scan-nya seperti ini. Oke, itu aja untuk hasil tesnya, dan kelengkapannya nanti saya taruh dalam kemasan. Oh ya, miring. Dalam kemasan nanti saya taruh ada adaptor, terus juga kabel data ya. Driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode. Seperti ini. Ya. Ada juga ketentuannya di bawah, silakan dibaca. Ada juga nomor kontak yang Anda bisa hubungi kalau ada yang mau ditanyakan ya. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Ada serial number yang saya harus kasih lihat juga untuk mastiin bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim ya. Silakan Anda samakan pada saat Anda video unboxing. Sekian, terima kasih, atur nuhun. Wassalamualaikum.